Hadirat Tuhan itu indah. Coba lihat saya, lihat, buka matanya, menikmati hadirat Tuhan. Real. Tahu nggak hadirat Tuhan yang kita nikmatin seperti ini? Harusnya kita nikmatin di kamar doa kita setiap hari. Setiap hari kita berjalan, kita pergi kita kemanapun juga kita menikmati hadirat Tuhan. Itu yang membuat hidupmu berubah. Itu yang membuat hidupmu bukan ngejar lagi pendeta, tapi ngejar Tuhan. Kalau masih Kristen setahun 2 tahun, ngejar-ngejar pendeta masih oke. Kalau kamu udah Kristen puluhan tahun ngejar-ngejar pendeta buat apa? Pendeta bukan Tuhan. Pendeta bukan tahu segalanya. Tuhan yang tahu segalanya. Amin. Pendeta itu menungso biasa, masih suka samcan, babi guling dan babi kecap. Bahkan kalau dia berdoa pun meski tanya Tuhan mau doa apa. Kalau di dalam perjanjian lama, untuk nyembah Tuhan perlu perantara namanya imam besar. Lah sekarang kamu ini kan bait Allah. Dulu Tuhan manifestasi dirinya di tempat ini loh. Nih loh, di tabut. Nah, kamu sendiri sekarang jadi bait Allah. Nggak perlu pengantara lagi. Bisa datang nyembah Tuhan setiap saat. Itu yang membuat hidupmu berubah, pengurapanmu berubah, hikmatmu bertambah-tambah. Suatu hari engkau nggak pengen ditumpangi tangan pendeta, tapi suatu hari engkau datang, ada orang sakit, kau tumpang tangan, orang mau mengalami kesembuhan. Coba lihat tangannya masing-masing. Punya tangan semuanya? Bilang, tangan ini suatu hari akan memberkati banyak orang, memberi makan banyak orang. Tumbang tangan orang sakit akan disembuhkan, akan mengusir setan, akan punya kuasa. Amin. Selama ini pingin ditumpangi tangan terus kan? Tumpangi tangan. Ada beberapa orang sampai gundul itu karena sering ditumpangi tangan pendeta setiap ibadah. Dunyak-kunyak terus. Sekarang meski datang nyembah Tuhan, tidak akan berubah. Dengerin baik-baik. Kalau ada pendeta tetap mainnya, narik jemaatnya untuk dekat dengan dia, tinggalin. Hamba Tuhan palsu. Ngerti nggak ini? Hamba Tuhan yang benar itu bawa jemaatnya untuk kenal Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Ini daging. Pendeta masih daging. Kadang pingin dipuji, pingin kelihatan rohani, pingin kelihatan urapan, pingin kelihatan seperti nabi, padahal nabi-nabian palsu. Dengerin khotbah saya di YouTube. Saya kemarin khotbah tentang nabi-nabi palsu. Nubuatan demi uang. Apalagi yang dinubuatin orang-orang kaya. Kamu akan dapat perusahaan, perusahaanmu berkembang, palsu, bohong. Saya ketemu ada orang hamba-hamba Tuhan ngomong terang-terangan, yang penting kita nubuatan. Dari 100 nubuatan, 10 nubuatan kan penting masuk. Kan ngawur namanya. Mau ditumpangi tangan hamba Tuhan model kayak begini? Mau? Nyatanya kalian kan ngantri, nggak tahu bisa bedakan kan mana yang benar apa yang enggak. Nubuatannya salah lagi. Harus peka. Untuk peka perlu dewasa dalam Kristus. Kalau engkau nggak dewasa, engkau nggak akan dapat apa-apa. Kita buka di Ibrani, kita mau belajar. Tetap mainnya. Hari ini kita mau belajar firman supaya kalian dewasa dalam Kristus. Dulu awal pelayanan saya itu saya sering ke altar call, sering banget. Doain orang tuh, orang rebah gelap ya kan. Dan ternyata itu tidak berubah orang. Tidak berubah orang. Ngerasain hadirat Tuhan, ngerasain kemuliaan Tuhan, tapi kalau hatinya tidak berubah, percuma. Bangsa Israel 40 tahun ngelihat kemuliaan Tuhan, ngelihat hadirat Tuhan, berjalan bersama Tuhan, siang malam ketemu hadirat Tuhan, hatinya tidak berubah, binasa.
Bapak Ibu, ngeliatin HP-nya ngapain? Lihat saya. Ngapain main HP? Memang kayak orang penting aja main HP. Dengerin saya, ini lagi khotbah. Dengerin. Orang bertahun-tahun gereja ditumpangi tangan pendeta, diurapi, dinubuatin. Banyak kan hidupnya nggak benar. Karena untuk nubuatan digenapi perlu bayar harga. Tapi orang Kristen rata-rata nggak mau bayar harga. Maunya hari ini dinubuatin dapat pabrik, nggak usah doa, nggak usah puasa, nggak usah ngelakuin firman, besok dapat pabrik. Dari Hong Kong dapatnya. Sampai matamu biru juga akan berubah loh. Bangsa Israel setiap hari ngelihat mukjizat. Pingin daging, dikirim daging. Mati padang gurun jadi bangkai. Hanya sisa Kaleb dan Yosua. Pingin hidupmu dinubuatin terus-terusan dan ternyata nggak dapat ngecapai destinasi Tuhan. Percuma, sia-sia. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nanti baca di seluruh kitab Ibrani pasal yang 11. Itu pahlawan-pahlawan iman. Itu orang-orang yang hebat sekali. Sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Lu gak ada amin. Gak ada amin. Lu Tuhan memberikan sesuatu yang baik buat kita loh, buat Bapak Ibu semua hari ini loh. Tanpa kita mereka tidak akan dapat sampai pada kesempurnaan. Powerful gak? Semua yang Alkitab janjikan itu adalah bagian milik kita. Nanti baca di seluruh kitab Efesus. Makanya mesti belajar firman. Belajar firman. Di searching tuh kata di dalam Kristus, di dalam Kristus itu artinya bagian kita, milik kita. Ngerti nggak ini? Makanya kita harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kalau kita ini nggak bertumbuh ke arah Yesus Kristus, Bapak Ibu menjadi bayi terus. Maunya disuapin terus, maunya didoain terus, maunya dinubuatin terus, ditumpangi tangan terus, disayang sama gembalamu terus. Kamu masih tetap bayi, nanti gak dewasa. Sekarang buka di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul, dengerin saya saja, maupun nabi-nabi dan para pemberita, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-ngajar. Ada rasul, ada nabi, di serial nabi beneran ini. Ada penginjil, ada gembala. Ini gembala nih, yang gembala nih. Ini taruhnya gembala ini biasanya jari manis itu dikasih apa? Jari manismu tuh dikasih apa? Saya itu alergi sama emas, makanya nggak pakai cincin kawin. Dikasih apa? Cincin kan, namanya baru kecil-kecil ini namanya guru. Ini kecil jago ini korek-korek nih. Korek-korek apa biasanya nih? Kita nggak mungkin dong korek-korek hidung pakai jempol. Gede nanti lubangnya. Ini jago ini guru. Dan ini harus Bapak Ibu mesti dengerin nih. Jangan dengerin nabi terus. Ada rasul yang jago baca, jago tanam firman. Ada nabi yang sering tuding-tuding dosamu tuh, singkapi tuh. Tapi sekarang banyak nabi-nabian di Indonesia. Tiap hari nubuatan. Itu bukan nubuatan, itu nubuat-buat gitu. Nubuatnya yang horor-horor lagi. Mungkin hamba Tuhan tuh hambanya Kristus, memberitakan kabar baik. Kalau hamba Tuhan nggak memberitakan kabar baik, kabar apa itu? Masih dipercaya lagi. Firman yang harus dipercaya, bukan kata pendeta. Firman yang harus dipercaya. Bagaimana Bapak Ibu bisa percaya firman kalau nggak belajar firman? Makan kenyang nih hari ini. Setelah itu makan di belakang. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Tujuan tuh ngapain? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Makanya perlu dengar pengajaran. Kadang sekali-kali dinubuatin boleh, tapi bukan setiap. Ada hamba Tuhan dikejar, di A dikejar, di B dikejar. Kayak ngejar apa gitu, mau kejar lotre atau apa gitu ya. Terus ngantri kayak antrian sembako. Perlu bertobat ya. Yang suka ngantri-ngantri wajahnya suka dinubuatin nih. Tapi ada orang hari ini mulai bertobat nih. Sekarang nyarinya Tuhan, bukan hamba Tuhan. Lu nggak ada amin. Amin. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh.
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita harus sampai level inilah, bukan bayi lagi. Itu baca di Ibrani pasal yang kelima. Kita coba buka Ibrani pasal yang kelima ya. Coba lihat nih. Saya pernah khotbahin di sini apa enggak? Saya nggak tahu. Ibrani pasal yang kelima. Jesus, Jesus, Jesus. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Tuhan mau ngomong banyak tapi susah menjelaskannya, karena nggak nyampe. Pikiran masih daging duniawi. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau, ini tertemplak semuanya nih. Dari sudut waktu sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas pokok. Harusnya dengan berjalannya waktu kita setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Setiap hari kan kita perlu berjalan bersama Tuhan. Hari ini kita berjalan bersama Tuhan, besok berjalan dengan Tuhan, besok berjalan dalam pengurapan. Karena kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di Korintus dijelaskan, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Setiap hari loh. Hari ini berdoa, besok berdoa. Hari ini nyembah Tuhan, besok nyembah Tuhan. Hari ini bergaul dengan Tuhan, besok bergaul dengan Tuhan. Kira-kira tambah apa? Kira-kira ngalamin apa? Kira-kira ngalamin apa? Hah? Kalau setiap hari berjalan bersama Tuhan, kira-kira hidupmu seperti apa? Hah? Dewasa enggak? Engkau enggak cari pendeta lagi, tapi engkau akan khotbah loh banyak orang loh. Karena bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Semakin kita berjalan bersama Tuhan setiap hari bergaul dengan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, hidupmu pasti berubah. Setiap hari kita berjalan berfirman, kita dengerin firman, berapa ratus khotbah udah didengarin itu. Harusnya kita semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan kok. Kalau kita bertumbuh dewasa, kira-kira kita nggak butuh lagi untuk dilayani pelepasan. Banyak orang loh dilayani pelepasan dari tahun ke tahun, dilayani pelepasan, mau dilepasin apanya itu loh. Harusnya setiap hari kita berjalan dengan Tuhan, justru kita akan doain orang, bukan didoain. Kita melayani orang, bukan dilayani. Kalau ibu-ibu ini seringkali minta dikonselingin terus, ada yang salah dengan hidupmu. Harusnya kamu berjalan dengan Tuhan mengonselingin orang, bukan dikonselingin terus. Kalau ada orang telepon saya konseling sama saya, Pak, bukan saya cari pendeta loh Pak, dia udah tertuduh dulu. Ngapain nyari saya? Mau tanya ini. Kalau orang baru bertobat, ya oke. Karena banyak orang-orang sebelah di telepon saya dari Malaysia. Mereka ngalami Tuhan dengerin khotbah saya. Kalau orang-orang Indonesia, kamu udah konseling sama pendeta siapa saja? Pendeta B, pendeta C, dah. Nasihatnya sama, hidupin firman. Ngapain kamu cari pendeta banyak? Pendeta bukan jawaban kok. Kalau bapak ibu nelpon saya itu pasti saya jawab loh. Tapi DM-nya lewat IG sama Messenger, pasti saya jawab. Tapi saya tanya, kamu mau ngapain nyari percaya? Saya bukan jawaban, Tuhan yang dari jawaban. Tapi orang banyak, para hamba Tuhan membuat jemaatnya tergantung dengan dia, tarik buat dia, tanpa sadar bahwa ibu ini sering ditarik sama pendeta kan, sampai ngantri-ngantri minta didoain. Terus ngapain? Berubah nggak? Berubah nggak kamu didoain? Tapi kenapa masih dilakukan terus-terusan? Hari ini belajar bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Perjalanan hidupmu suatu hari engkau akan dipakai Tuhan, bukan ngejar pendeta lagi. Orang akan ngejar hidupmu, akan dipakai Tuhan hidupmu. Ngerti nggak ini? Tuhan mau kita itu bertumbuh ke arah Dia, didapatin kita semakin dewasa. Kalau kita dewasa di dalam Kristus, kita akan menerima yang apa yang Tuhan janjikan. Di Galatia 4 mulai 1, yang dimaksud ialah selama ini adalah ahli waris, belum akil balik. Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba,
Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, belum dewasa. Akil baliknya orang Indonesia kan punya KTP kan, umur 17 tahun kan. Dulu umur 21, sekarang diperpendek umur 17 tahun. Demikian pula selama ini kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Kalau kita belum dewasa, kita dikuasai apa? Yang lihat apa? Di dalam sana ada apa? udah duduk manis. Enggak ada apa? Oh, ada makanan ya. Aromanya sudah sampai sini ya. Kalau kita sudah belum akil balik, ya kita nggak akan dipercayakan. Bahkan kalau Bapak Ibu ini punya anak, mau mewariskan segala sesuatu, umur 17 tahun kan belum bisa bahkan notaris kan? Karena belum ada identitas kan? Betul apa enggak? Ya nggak bisa terima warisan. Nunggu dulu sampai umur 17 tahun, baru punya KTP, baru bisa tanda tangan. Nanti demikian pula kita selama ini belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Kalau kita belum akil balik, belum dewasa dalam Kristus, kita seringkali dikuasai dalam dosa. Terus dalam dosa, mudah terjerat dalam dosa kalau kita belum dewasa. Kita belum ngerti, belum peka dengar suara Tuhan. Makanya kita gampang percaya dengan orang. Tapi kalau kita percaya dengan Tuhan, kita peka dengan Tuhan, itu kan perlu dewasa kan. Orang dewasa itu punya panca indera yang terlatih loh, bisa peka membedakan ini yang benar, ini yang salah, ini nggak sesuai firman, ini yang sesuai firman. Kalau Bapak Ibu peka terhadap Tuhan, orang peka itu karena bergaul dengan Tuhan kan. Ibu punya suami kan? Punya. Terus kira-kira ibu telepon suamimu, terus suamimu ngomong begini, ini suara siapa ya? Saya nggak kenal. Kira-kira pulang akan terjadi apa? Pulang sampai depan pintu langsung begini, kenapa kamu? Bener enggak? Karena nggak orang ngawur kan. Tapi kalau suami telepon langsung tahu kan, oh, ini sayangku, cintaku, negeriku, ini rayuan Pulau Kelapa yang nanti telepon. Betul apa enggak? Bener enggak? Kenapa kok bisa kenal suaranya? Bertahun bergaul. Wah, ibu nggak pernah bergaul sama Tuhan. Mau yang salah, mau yang bener nggak terlalu pusing. Pokoknya aku ikut aja. Tapi kalau engkau dewasa dalam Kristus, engkau bisa membedakan, wah aku nggak mau ikut-ikutan ini. Oh, ini nyakitin hati Tuhan ini. Ini melukai hati Tuhan. Selama ini masalahnya nggak dengar suara Tuhan, dengernya suara orang, dengernya suara pikiranmu sendiri. Kita mesti belajar bergaul dengan Tuhan, baru kita dengar suaranya, baru kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Amin. Baru itu namanya orang dewasa dalam Kristus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Orang yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus itu bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri loh. Tapi banyak orang Kristen nggak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, makanya banyak disesatkan. Apalagi diomongin muluk-muluk, seneng tuh kalau diomongin muluk-muluk. Padahal itu rekaan manusia. Buat apa? Kita percaya firman Tuhan, kita hidupin firman Tuhan, kita akan menjadi bagian di dalamnya, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan dipercayakan hal ilahi. Prinsip kerajaan Allah itu setiap perkara kecil Tuhan tambahkan perkara yang besar. Dan kita maunya perkara besar, tapi kita nggak mau setiap perkara kecil. Maunya langsung ujuk-ujuk terima gitu loh. Ya mana bisa, ikut Tuhan itu by proses, nggak ada langsung, by proses. Dan prosesnya adalah nama proses permukaan, mati daging pikul salib sanggal di. Orang nggak demen kayak begini. Tapi kalau dinubuatin suatu hari kamu akan dapat mobil BMW seri 5 yang terbaru, wow, demennya bukan main. Masa depanmu tahun 2023 yang belum jodoh, semua udah punya jodoh semua, ini nggak bisa. Suamimu akan dipromosi, tiba-tiba kamu dapat proyek gede, wah seneng digituin. Tapi tahun depan kalau kamu ingin dipromosi, mulai hari ini harus pikul salib sanggal diri. Nangis loh, opo ya Tuhan, ya ini khotbah pendeta nih kok isinya pikul salib sanggal diri. Loh, kenapa saya ajarin kayak begini? Dalam praktek hidupmu hari-hari, kamu ngalami suka nggak suka namanya pikul salib sanggal diri. Dalam setiap hari praktek hidupmu hari-hari, kamu suka hari ini kamu atau mungkin besok atau lusa dengerin pendeta yang ngomongnya manis-manis tentang hidupmu, padahal praktek hidupmu seringkali dipertemukan dengan orang yang kelakuannya buruk, bencekno, jengkelin, ngeselin. Belum tadi ketemu suami yang aneh kelakuannya, ketemu istri yang horor, bapak-bapaknya nggak ada, ini suaminya semuanya istrinya baik-baik semua, ini untung nggak ada bapak-bapak ya. Lu itu praktek firman, yang dipraktekkan firman.
Jadi kamu terima yang baik-baik, kamu bayar harga, ya kamu diajar setan nanti. Karena nggak dewasa, nggak tahu bereaksinya apa. Dulu banyak orang Kristen itu bertahun-tahun ke gereja, nggak tahu pakai ayat yang mana, pakai pasal yang mana waktu ngadapin masalah. Tidak heran dihajar setan. Tapi kalau kita tahu Tuhan, tahu kenal Tuhan, kenal suaranya, ngerti kita bergaul dengan Tuhan, kita ngerti dengan firman, kita bisa pakai firman, kita hidupin firman. Makanya reaksimu meski benar di hadapan Tuhan. Ini banyak orang reaksinya salah, dihabisin setan. Banyak orang reaksinya salah kok. Senengnya ditumpangi tangan, didoa-doain terus-terusan. Tapi waktu praktek hari-harimu, hidupmu salah semuanya. Suami jengkelin, kamu marah. Orang lain bencekno, kamu kepahitan, sakit hati. Terus pingin nikmatin semua yang Tuhan janjikan. Sampai rambutmu merah dan matamu biru tidak akan digenapi. Tidak akan pernah digenapi. Semua janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita kalau kita berjalan bersama Dia setiap hari. Katakan amin. Berjalan bersama Roh Kudus. Tahu, berjalan bersama Roh Kudus itu kemana? Kemana? Ke mall, Pakuan Mall, ke resto Madam Chang atau Madam Chiang? Madam Chiang. Atau ke resto Tony Romas. Berjalan bersama Roh Kudus itu tahu dibawa kemana? Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa jalan kemana? Padang gurun. Ada Coca-Cola, ada coke-coke, ada nggak? Ada sale-sale? Isinya kaktus, kalajengking dan ular. Ternyata di sana untuk diuji hati kita ini sebenarnya mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan. Lo kekristenan kita kan harus diuji loh. Bahwa ibu datang ibadah seperti lo, rajin ibadah di sini lo, diajar yang baik, diurapi, ditumpangi tangan, dinubuatin, didoain, diberkati, dikasih makan. Praktek hidupmu tuh di luaran sana lo, 24 jam sehari lo. Amin. Yang kenceng amin ya. Praktekmu di sana membuktikan bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Setiap hari Tuhan berjalan bersamamu, engkau berjalan bersama Tuhan. Tambah hari engkau akan dibawa masuk dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ujung hidupmu akan dipakai Tuhan. Amen. Karena semakin dewasa. Kitab Tawarik ngomong begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau didapatin orang dikelampis, betul? Dikelampis ini. Ibu-ibu yang cantik, coba turunin maskermu dikit. Lo disuruh turun masker kok bengong. Kalian ini tertegun atau apa ya? Turunin dikit. Saya ngeliat ibu yang cantik-cantik ini. Wes, luar biasa loh. Dengerin. Mata Tuhan menjelajah melihat hari ini. Ada orang yang bersungguh hati. Kalau didapatin Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasa. Kalau Tuhan limpahi kekuatan dan kuasa, kamu perlu cari hamba Tuhan gak? Justru kamu akan ngotbahin hamba Tuhan. Justru akan khotbah kepada banyak orang. Betul apa enggak? Pola pikirmu harus dirubah kan. Sekarang yang dicari siapa? Pribadi Tuhan. Nyari pribadi Tuhan itu bukan di ibadah. Ya bolehlah ibadah begini, harus kita bersekutu dengan yang lain, kita dapat makanan rohani. Tapi jangan lupakan kau bergaul dengan Tuhan di kamar doamu setiap hari. Waktu kau bergaul dengan Tuhan setiap hari di kamar doamu, itu yang membuat urapan Tuhan begitu powerful dalam hidup. Tahu nggak, setiap hari setelah saya bertobat kenal Tuhan, setelah saya bertobat percaya Tuhan, saya dedikasikan hidup saya sama Tuhan. Saya komitmen, saya belum siapa-siapa, orang nggak kenal saya. Saya pelayanan dari tahun 97 nggak ada yang kenal, dikenal orang tahun 2021. Berapa lama itu? Dan saya nggak ingin terkenal, tiba-tiba terkenal. Ibu ini undang, siapa saya ini? Wong aku wong desa, anaknya bakul gedang. Saya bukan siapa-siapa. Sebelum saya jadi siapa-siapa, setelah saya bertobat kenal Tuhan, tiap hari saya bangun keintiman dengan Tuhan di kamar doa saya. Karena saya memilih dedikasikan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Saya berdoa satu hari bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam. Karena waktu saya online, waktu saya lebih banyak sama Tuhan. Tiap hari saya puasa. Setelah nikah jarang puasa, dan sekarang luar biasa. Apalagi mertua saya itu sayang sama saya setelah nikah. Seringkali dimasakin tulang babi. Oh, itu dia tulang babi, dibeliin 2 kilo, suruh makan. Ya otomatis luar biasa. Tapi tetap bangun keintiman dengan Tuhan.
Waktu saya bangun keintiman itu terus loh. Jangan dikira waktu saya berdoa itu dapat suara Tuhan, oh anakku, gemetaran. Bukan, itu Parkinson itu. Orang senangnya gini-gini kan. Berdoa nggak kayak gitu. Terus Bapak doa ngapain? Kan hubungan sama Tuhan itu kan personal kan. Hubungan intim itu personal kan. Nggak ada metodenya kan. Udah pernah nikah semua kan. Betul apa enggak? Terus kalau mau berhubungan intim dengan suamimu, bapak-bapak berhubungan intim dengan istrimu, mami, sayang, cinta negeri, nyalakan lampu yang taram-temaram, puter ombak, musik ombak yang mengalun-ngalun, kamu pakai baju berenda-renda warna biru, aku miring ke kanan, kamu miring ke kiri, kita berjalan bersama-sama bertemu. Wong edan. Bener apa enggak? Kalau kita membangun hubungan suami istri, mau bangun hubungan intim kayak begitu tuh wong gendeng apa enggak itu? Ngawur enggak itu? Laki gua gila, istriku kok kayak aneh kayak begini. Kan personal kan, sentuhan, karena membangun keintiman kan. Bener gak? Bangun keintiman setiap hari, nggak ada metodenya, nggak ada caranya. Setiap orang hubungannya personal banget dengan Tuhan. Amin. Boy bisa nyembah di kamar doa sambil nyetir atau sambil disetirin, kau bisa ngomong sama Roh Kudus. Aku ini lagi sumpek loh, aku pingin jalan keluar, kok nggak ada jalan keluarnya. Karena Tuhan nggak ngomong apa-apa, ya tetap ngomong sama Tuhan. Terus Bapak Ibu doa di kamar, kok ngantuk menguap-nguap ketiduran, wis tetap doa aja. Kok Tuhan nggak ngomong-ngomong ya? Kok rasanya nggak ada? Hari kemarin saya ditelepon, Pak, aku tuh hatiku semakin berubah setelah kenal Tuhan. Kelakuanku semakin bisa menguasai diri. Tok Pak, aku kalau doa itu kok ngerasain merinding-merinding, ngawur dia bilang. Kalau pengen merinding ntar malam ke kuburan, saya bilang. Loh, aku kok ngerasain gemetar-gemetar, colokin ke listrik, saya bilang. Lah orang berdoa kok pengen gemetar-gemetar, merinding-merinding. Mau ada gemetar, mau ada merinding, mau ngerasain hadirat Tuhan itu nggak ada ngerasain, tetap doa. Saya bertahun-tahun berdoa, Tuhan nggak ngomong apa-apa, Tuhan nggak bicara apa-apa. Tuhan ngomong sama saya ketika saya nyetir kadang. Yang lebih hebat lagi, Tuhan banyak ngomong ketika saya lagi di toilet. Makanya di toilet saya tak pasangin TV, tak pasangin rak buku, tak ada Alkitabnya. Istri saya sering gedor-gedor, tidur aja segitu sekalian. Padahal saya habisin seluruh perjanjian di toilet. Waktu yang paling indah. Daripada bengong begini ngapain? Kan mendingan bangun hubungan intim dengan Tuhan. Pak, itu jorok ya, Tuhan nggak ngeliat jorok, Tuhan ngeliat hatimu kok. Daripada mikir yang enggak. Biasanya yang mikirin apa? Kalau lagi nyantai itu di tempat spesial itu, setiap orang mengunjungi loh tempat itu loh, setiap hari loh. Dan bengong, mendingan ngomong sama Tuhan, Tuhan, kau mau apa sama itu? Kadang Tuhan ngomongnya waktu lagi jalan. Tuhan ngomong sama saya untuk khotbah itu waktu saya duduk di situ, lu diem aja. Apa yang siapin nggak dipakai semua. Diberkati apa enggak? Diberkati apa enggak? Loh, kamu tuh makan apa yang saya sampaikan apa enggak? Dapat sesuatu apa enggak? Loh, kok kayak orang tertegun begitu? Tahu enggak? Bangun keintimanmu. Mau Tuhan jawab, mau Tuhan enggak jawab, mau Tuhan ngomong atau Tuhan enggak ngomong, mau ngerasain hadirat Tuhan atau enggak ngerasain hadirat Tuhan, tetap doa. Yes. Tuh Pak, ngantuk Pak, doa mentok sampai plafon Pak. Wah, enggak tahu jalan, doa. Kelihatannya sama. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika berdoa, nggak berdoa sama dengan orang-orang yang nggak berdoa. Tapi berbeda waktu kamu duduk di tempat ini, waktu kamu nyembah, waktu kamu ketemu orang-orang bermasalah, kamu berbeda. Perkataanmu penuh kuasa dan otoritas. Waktu engkau diperhadapkan masalah-masalah yang rumit, engkau bisa tenang dan rileks dalam hadirat Tuhan. Enjoy, karena kamu kenal Tuhan yang kamu sembah siang dan malam. Itu yang membuat saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu dengerin saya kan? Dan diberkati kan? Dimulainya dibangun di kamar doa dari tahun 97. Bayangin sampai hari ini. Dipromosi setahun yang lalu karena dikenal, karena saya khotbah di YouTube, orang cari-cari saya. Toh kalau saya nggak dikenal orang, saya tetap jadi hamba Tuhan dan setia mencintai Tuhan kok. Saya nggak peduli dengan dikenal orang atau nggak dikenal orang. Saya nggak peduli dengan orang nyapa saya atau nggak nyapa saya. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan orang undang saya apa nggak undang saya. Saya nggak peduli dengan waktu saya khotbah kayak begini Bapak Ibu tersinggung. Kalau engkau tersinggung dengerin saya ngomong, bagus, bersyukur jos. Artinya engkau perlu bertobat. Karena saya nggak cari penggemar.
Untuk orang deket-deket sama saya minta foto. Kalau minta foto kan juga mukanya nggak terlalu ganteng kan. Makanya YouTube saya itu banyak hanya satu foto pakai audio aja, mukanya nggak menarik. Firman yang harus disampaikan, ngerti nggak? Harus bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari kita bangun keintiman dengan Tuhan, lama-lama karaktermu berubah. Kalau dulunya ngewarur mulutnya ngomong ibu-ibu kan sukanya punya kata-kata kelebihan kan. Kalau yang di sini kelebihan kata-kata, sekarang harus banyak ngomong kelebihan kata-kata untuk nyembah Tuhan. Biasanya emosian meledak-ledak, nggak bisa kontrol. Waktu engkau masuk dalam hadirat, tiba-tiba loh, aku kok kayak beda ya? Kok aku bisa relax enjoy kayak begini? Biasanya kalau kena masalah panik, histeris, stres, bingung, nelpon nih pendeta, aduh, gimana ini, aduh, sampai ngos-ngosan. Lu ada lu orang kayak begitu itu, sampai napasnya sesak, nyari pendeta, minta ditumpangi tangan. Lu selama ini kamu itu ngapain kenal Tuhan? Ada yang kayak begitu. Tapi orang-orang di sini waktu kena masalah langsung ketawa, hey, mau datang apa salah apa lagi Tuhan? Datang. Ujungnya dari masalah ini Tuhan promosi kok. Karena apa? Kenal Tuhan. Amin. Dimulai dengan bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau engkau didapatin dewasa, engkau akan terima warisan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau masih anak-anak terus, ya kamu dikasih cucu. Dot sama cucu. Lu ada ayatnya lu di Ibrani, nanti baca, saya nggak baca ya, saya ntar ibu malu tak bacain ayat itu. Orang yang nggak dewasa itu nggak bisa dikasih makanan keras, maunya dikasih susu, ngomong yang manis. Oh, kamu diberkati, maju terus ya bu, maju terus, maju ya pak, ayo maju tak gentar ya pak, maju terus sama Tuhan. Tapi makanan keras itu kalau kau salah ditegur, dinasihatin, ada hal yang perlu dirubah, itu akan membuat kau dewasa di dalam Kristus. Banyak orang Kristen tua di gereja, hidup di gereja, rajin dengerin khotbah online onsite, persekutuan ABCDEFGH, gereja ABCDEFGH, tetapi rohaninya masih bawa susu terus, bawa dot terus. Sekarang harus belajar dewasa di dalam Tuhan. Kalau engkau dewasa, engkau bisa membedakan mana hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang murni, apa yang tidak. Mana ada urapan Tuhan dan ada yang kering. Bapak Ibu bisa bedakan kan? Oh, ini loh hamba Tuhan yang diurapin Tuhan. Oh, ini yang kering loh menyembahnya. Bisa ngerasain nggak? Benar kan? Kenapa bisa merasakan? Karena lo sebenarnya belajar bertumbuh, pelan-pelan bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin kau bertumbuh ke arah Yesus Kristus, hidupmu berubah. Belajar firman terus setiap hari, dengerin firman. Karena tujuan dari kehidupan kekristenan kita adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan untuk lebih hebat dari orang lain, untuk ngejar nubuatan, doa-doa. Buat apa? Kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan suatu hari semuanya akan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar dari semua yang kita lakukan dan kita perbuat hari ini kan pingin ketemu Tuhan kan suatu hari. Duh, saya juga nggak mau kalau suatu hari melakukan udah kemana-mana, udah khotbah, kadang kurang tidur segala macam, udah puasa, terus saya ngadep Tuhan ditolak Tuhan. Ya percuma, sia-sia toh. Kita semuanya pengen didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu dimulai dengan hari ini loh, bayar harga pikul salib sangkal diri loh. Jangan dipikir kalau engkau percaya Yesus sudah selamat teng-teng. Iya, kalau engkau percaya Yesus langsung mati, kamu langsung selamat. Yang jadi masalahnya kan kita masih hidup. Daging ini masih seringkali nonjol. Dosa-dosa lama kita seringkali nyeret kita untuk jatuh dalam dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita ini seringkali muncul, dan itu perlu disalibkan loh. Kalau tidak, itu akan membawa kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Itu namanya bayar harga ikut Tuhan itu. Mati daging, pikul salib sangkal diri. Jangan pusing kata pendeta akan terjadi ini itu. Biarin aja. Orang kok suka hanya ngomong yang jelek, nggak usah dengerin. Dengerin kata firman Tuhan. Tahun depan kau akan dipromosi. Tahun depan kau akan diberkati. Tahun depan kau akan mengalami perkara-perkara ilahi. Boleh dunia goncang, tapi kalau berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan akan berkati hidupmu berkelimpahan. Ini bukan nubuat loh ya, saya perkatakan firman. Amin.
Yang difokuskan adalah janji Tuhan, yang difokuskan adalah Yesus sendiri. Berjalan bersama Yesus setiap hari, itu yang kita fokus. Karena kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan kan. Kalau kita mau berjalan serupa segambar dengan Tuhan, setiap hari kan kita harus koreksi sampai kedalaman batin kita. Tapi kita kan nyatanya suka ngoreksi orang lain daripada ngoreksi diri kita sendiri loh. Bener apa enggak? Bener apa tidak ibu-ibu? Makannya sudah siap, sebentar lagi kita makan. Kita itu kalau kena masalah, problem dengan orang lain, biasanya reaksi kita langsung gara-gara si A, dia gara-gara ini, wah ini, bener apa enggak? Jarang orang tuh koreksi, aku salah apa ya Tuhan, aku mesti ngapain, ini apa yang harus aku ubah ya? Karena nggak demen orang dikoreksi itu. Senangnya didoain, disayang pendeta yang khotbah, sampai ngantri kayak antrian sembako, antri sumbangi tangan. Ternyata benar-benar kismin rohani. Ngerti kismin kan? Miskin rohani. Padahal semua janji Tuhan diberikan atas hidupmu. Masa depanmu penuh pengharapan. Dengerin baik-baik. Masa depanmu itu penuh pengharapan. Ini bukan nubuat, ini Yeremia 29 ayat 11. Allah mengetahui rancangan-rancangan daripada aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Masa depan penuh pengharapan. Engkau berdoa kepadaku, aku akan mendengarnya. Itu kata Tuhan. Ngerti nggak ini? Yang dilihat adalah janji Tuhan. Makanya bertumbuh ke arah Yesus Kristus terus. Orang bertumbuh dengan Yesus Kristus, semakin kita itu bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Kan kita mau hidup dipimpin Roh kan. Seringkali kita berdoa tuh, pimpin Roh Kudus perjalananku setiap hari, pimpin ibadahmu dengan Rohmu. Bener nggak? Kita pingin dipimpin Roh Kudus kan. Kalau dagingmu masih nonjol, egomu masih nonjol, emosimu masih mengendalikan, kamu dipimpin daging. Ujungnya kamu diseret kepada kedagingan dan iblis ambil keuntungan di dalamnya. Ngerti nggak ini? Saya berdoa bahwa ibu ini hidupnya benar-benar berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau nggak percuma jadi orang Kristen bertahun-tahun kelakuannya buruk, bejat, horor, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena semakin hari kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Hari ini pengkhotbahnya tidak seperti yang diharapkan. Ternyata saya pikir aku didoain, kok aku malah diomel-omel. Ini gimana? Cik Jun itu salah pilih pendeta itu. Tapi inilah jalan untuk menuju kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau enggak, kamu nanti terpesona dengan para pendeta. Kita lihat ya di Yeremia 5 ayat 30 sampai 31. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengejar dan sewenang-wenang, dan umatku menyukainya. Yang demikian. Tetapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Senangnya kan dinubuatin kan. Lu ada ayatnya. Makanya Alkitab ngomong pada akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Pengen tahu nggak nabi yang sesungguhnya itu seperti apa? Motivasinya murni loh dari Tuhan. Tapi banyak orang bernubuat hanya pengen dapat duit. Apalagi orang kaya dideketin hanya pengen dapat duitnya. Tinggalin. Itu bukan hamba Tuhan, hamba uang. Dia minta pakai nama Tuhan untuk ngemis. Saya ini hamba Tuhan yang nggak pernah pusing dengan uang persembahan. Mau dikasih persembahan syukur, sering saya tolak malah. Karena saya ini hamba Tuhan yang gaji saya Tuhan. Kan nggak kelihatan kumel dan kucel kan? Karena saya tahu Tuhan yang memberkati saya. Benar? Kalau jadi hamba Tuhan serius, Tuhan yang gaji kok. Nggak perlu minta-minta uang persembahan. Tapi kalau orang nubuatan yang minta duitmu aja, tinggalin. Tahu nggak Bileam? Bileam itu kalau nubuat itu cespleng, real, kuasanya, dengar suara Tuhan. Tapi hatinya melintir dengan uang. Akhirnya mati, binasa. Nabi itu jadi contoh buat kita hari ini. Yang dikejar bukan nabinya, yang dikejar Tuhan. Amin. Engkau kejar Tuhan, suatu hari engkau malah jadi nabi.
Engkau kejar Nabi, lama-lama rambutmu botak semua kan, engkau diuyak-uyak tangannya. Kamu kejar Tuhan, lama-lama engkau jadi Nabi. Oh, enggak ada yang amin. Bisa bernubuat malahan. Dengar suara Tuhan lagi, menjadi penyampai lidah Allah lagi. Tapi kalau kejar-kejar pendeta, kamu lama-lama jadi apa? Jadi orang Kristen yang pelongap. Oh, pendeta siapa ini? Ayo kita ke sana. Pendeta siapa nih? Kita ke sana. Lu mau jadi apa? Dari tahun-tahun ke tahun seperti itu. Wong padahal Tuhan mau siapkan perkara-perkara lain. Semua yang ada di bumi dan di surga itu akan diberikan kepada kita. Tahu nggak? Yesus lahir hari ini, kita peringati hari ini. Itu untuk menebus dosa kita dan mengembalikan otoritas yang pernah diberikan Adam dan Hawa sama iblis loh. Ngerti nggak ini? Mudeng or not? Do you mudeng or not? Dengerin baik-baik. Adam dan Hawa diberi otoritas. Allah memberkati Adam dan Hawa. Kata diberkati itu artinya diberikan otoritas, kuasa, hikmat, pengertian, kuasa untuk mengelola bumi ini. Manusia pertama harusnya hidup dalam kemuliaan. Harusnya kita hidup dalam kemuliaan. Tapi karena si Hawa makan buah terlarang dan suaminya plonga-plongo diem aja. Waktu istrinya makan buah itu, suaminya di sampingnya loh, hanya delongap loh, nggak ngerti apa-apa. Ini suami-suami harus ngerti firman ini. Kalau enggak, engkau jadi pelonga-pelongo, delongap. Tahu nggak apa yang terjadi? Dosa sampai ke kelampis sampai hari ini. Gara-gara apa yang dilakukan Hawa. Tapi Yesus nebus, lahir hari ini kita peringatin supaya kita menjadi anaknya dan otoritas itu dikembalikan kepada kita. Bapak Ibu ngerti nggak sampai ini? Kalau otoritas itu dikembalikan kepada kita, kira-kira kita jadi seperti apa, Bu? Powerful nggak, Bu? Hah? Kuasamu, otoritas semakin bertambah-tambah nggak? Loh, Alkitab kan ngomong kan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa menjadi saksi. Loh, Roh Kudus itu begitu power dan berkuasa toh. Makanya kita bisa hidup dipimpin Roh kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita setiap hari. Harusnya setiap hari kita ngalamin itu. Harusnya setiap orang Kristen itu sadar dengan ini. Kalau orang Kristen sadar dengan ini, hidupmu tuh jadi berbeda. Urapanmu berbeda. Ya, tapi kenyataannya para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukainya. Kalau nggak menyukai nggak ngantri. Nyatanya menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat sesudahnya? Di Yeremia 14:14 ngomong lagi seperti ini. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Kalau orang yang nabi beneran dan nabi yang nggak beneran, Bapak Ibu kalau peka dengan Tuhan bisa membedakan. Makanya di Matius Yesus ngomong begini, aku udah bernubuat, aku udah melakukan mujizat, aku sudah bikin itu, tapi enyah engkau dari hadapanku. Berarti ada nabi-nabi yang nggak bener dari akhir zaman kan? Bener apa enggak? Kenapa kok nabi-nabi disebut nggak bener? Beberapa bulan yang lalu IG saya itu dihack orang, karena saya banyak melayani di dunia media sosial kan. Di mana kita dipakai Tuhan di situ, setan tuh akan hajar kita loh. Ibu, kuatnya di mana? Setan akan cecer terus untuk habisin loh, supaya rencana Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Ngerti nggak sampai sini? Ini udah jam makan siang nih, udah mulai agak ini konsentrasi nih. Ini kelamaan apa enggak? Ya. Bilang terus dong, bilang. Oh, terima kasih ya. Berarti mesti dengar ya. Dengerin baik-baik. Di mana kita dipakai Tuhan, kuat di situ, setan akan tetap cecer habis. Dan saya kan mainnya media sosial. Loh, IG saya itu followernya nggak banyak. Followernya sekitar 500, karena nggak menarik kan orangnya, ya nggak bisa menjual gitulah. Tetapi dihack orang, dikuasain orang, dan dia minta duit, mungkin tahu nih orang-orang di sini. Dalam 2 hari dia dapat 300 juta loh. Itu kan ilegal kan? Milik saya dipakai untuk minta-minta, itu ilegal kan? Itu bisa ketahuan, bisa dipenjara kan? Sama di kitab Matius tadi, aku udah bernubuat, aku udah melakukan ini dan itu, tapi enyah engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Punyanya Tuhan dipakai untuk keuntungan sendiri, untuk narik cien duit. Kalau nggak dia narik orang deket dengan, woi deket itu hamba Tuhan, urapan, kita merasakan gemetar-gemetar nih. Nggak taunya di Parkinson. Wih, deket-deket pendeta, ayo kita kejar.
Kalau ada hamba Tuhan narik orang untuk dekat dengan dia, tinggalin. Motivasinya nggak kudus, motivasinya nggak murni. Orang yang semakin dekat dengan saya paling sering kena omel. Tanya ini, Ibu, sering chat saya, sering saya omelin malahan. Saya ngomongnya terus terang. Salah, dibilang salah, benar-benar. Nanti nggak ini? Semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Udah selesai ya ini? Udah berapa lama ini? Udah lama ya? Udah jam berapa? Udah selesai. Kita tutup saja. Jadi saya berdoa orang-orang dalam ruangan ini bangkit berdiri sama-sama. Engkau mengalami kehidupan yang berbeda. Itu serial yang berbeda. Mulai hari ini engkau mulai cari Tuhan. Dan nanti kalau saya datang ke sini lagi, orangnya udah berbeda. Urapannya udah double porsi semua. Amin. Lu bangkit berdiri kok masih duduk terus. Udah selesai aku, harusnya seneng dong. Kayaknya mau dikhotbahin lagi ya. Tutup matamu. Di hadiratmu, di hadirat Tuhan kita harus bisa. Di hadiratmu, dengerin baik-baik sebentar. Di hadiratmu aku puas. Hanya di hadirat Tuhan yang memuaskan, Bapak Ibu. Pendeta nggak bisa memuaskan, barang mahal nggak memuaskan, mobil bagus nggak memuaskan, apapun juga liburan pun nggak akan pernah memuaskan. Hanya Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau ketemu dengan hadirat Tuhan setiap hari di kamar doamu, itu akan membuat puas batinmu. Amin. Amin. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu, di hadiratmu aku kuat. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bapak Ibu, saya setiap hari kadang nyembah Tuhan, nggak ngerasain apa-apa. Saya berdoa berjam-jam nggak dengar apa-apa. Saya lakukan itu bertahun-tahun. Saya bergaul dengan firman. Saya belajar banyak firman. Bukan untuk ngutbahin Bapak Ibu, tapi saya kasih makan manusia rohani saya. Setiap hari saya kasih makan manusia rohani saya. Dan akhirnya saya menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus. Dan itu pun tidak berhenti sampai situ. Tuhan proses, Tuhan bawa dalam proses, namanya proses permukaan yang orang gak suka, yang orang gak demen. Dan itu setiap orang harus alami itu. Suka gak suka, Bapak Ibu akan ngalami proses ini. Dan ketika engkau belajar firman dan kuat di dalam Tuhan, engkau tahu bersikap seperti apa di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau lulus dari situ, tiba-tiba engkau dipromosi, urapanmu double porsi, hikmat pengertianmu semakin bertambah-tambah. Tiba-tiba
Tuhan pakai hidup untuk melayani banyak orang. Itu perlu dibangun setiap hari. Mau ngerasain hadirat atau nggak ngerasain hadirat Tuhan, mau merasakan merinding atau nggak merasakan merinding, tetap doa dan nyembah Tuhan. Tetap doa setiap hari. Tetap bergaul dengan firman. Kalau engkau bergaul firman, baca firman ngantuk, belajar dengan hamba Tuhan, dengan khotbah dengerin, bergaul intim setiap hari. Semakin kau bergaul dengan intim dengan Tuhan, semakin kau belajar mematikan keinginan dagingmu, menyalipkannya pada pusat kehendak Tuhan. Semakin kita didapati menjadi orang yang berkenan. Amin. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap orang dalam ruangan ini, untuk setiap orang dalam ruangan. Dengerin, ini semua orang pengen ditumbangin, saya doain satu persatu kan? Pengen nggak? Tak doain. Gandeng tangan sama-sama, ayo gandeng tangan. Jangan sampai putus. Kita doain, saya mau doain. Sampai di belakang-belakang jangan putus itu, tolong. Gandeng tangan, sambung. Tutup matamu. Ini kan saya doain ini, langsung kan. Saya doain satu persatu, nanti ngantri guys, antri sembako. Tutup matamu. Aku berdoa pengurapan itu sedang turun, mengalir dari tangan-tangan yang tersambung satu dengan yang lain. Pengurapan untuk mengalir. Aku lepaskan, aku impartasikan apa yang aku miliki. Haus dan lapar akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamaah satu persatu orang ini terimpartasi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamaah orang-orang dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang berkati orang dalam ruangan ini, bahwa mereka dewasa dalam Kristus, mengalami Tuhan secara bertumbuh dewasa. Hidup mereka diubahkan semakin menyerupai Yesus. Terima kasih Tuhan. Rasa haus dan lapar akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Mulai hari ini ada orang-orang di tempat ini mulai haus dan lapar, pengen kenal Tuhan. Berkobar-kobar setiap hari dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur buat Raja kami yang Maha Mulia. Buka matamu, angkat tanganmu dua-dua, pulang bawa berkat ini. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Mulai hari ini ada penyertaan Tuhan secara real. Ada kerinduan dan kelaparan Tuhan. Hikmat, pengertian dan pewahyuan. Sesuatu yang ilahi sedang turun dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dan siang hari ini kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami. Sampai firman menjadi kehidupan. Sampai firman ini jadi kehidupan. Hidup kami berkemenangan dari hari ke hari. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God.